terakhir, mari kita niati bersama, semoga kegiatan ngaji kitab Sidogiri bisa menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Mas Sidogiri dan bisa membawa kebaikan bagi kita dan keluarga kita. Bila tujuan Nabi Mustafa Muhammad SAW. Allahumma al-Fatihah. Allahumma al-Fatihah. Allahumma al-Fatihah. Belajar dari pengalaman terakhir kali di Jember, insya Allah maknanya tidak akan cepat. Karena sepertinya di Jember entah apa kelamaan tidak makna atau bagaimana, jadi insya Allah tidak cepat, semoga saja. Kata ada rasa kata. Bismillahirrahmanirrahim. Ihya ulumuddin. Fa'in qulta lima sawaita bainal fiqhi wa tibbi yajtibu aidan yata'allaqu bid dunya wa huwa sihhatul jasad wa dhalika yata'allaqu bihi aidan salahuddin wa hadhihi tasfiyah tukhalifu ijma'al muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in qulta mongko mengucap sira lima sawaita, atau dalam naskah lain qad sawaita, lima krono opo, lima krono opo sawaita madhahaken sira, sawaita madhahaken sira. Kalau di naskah yang lain qad sawaita, qad sawaita teman-teman madhahaken sira. Bainal fikih dalam antara fikih, bainal fikih dalam antara fikih, bainal fikih dalam antara fikih wa tibbilan kedokteran, ilmu kedokteran, wa tibbilan ilmu kedokteran. Kembali ke pembahasan perihal Imam Ghazali di sebelumnya, itu sekilas seperti menyamakan antara fikih dan ilmu tib. Kemudian beliau memunculkan ke seakan-akan ada orang yang bertanya, apakah jenengan menyamakan antara fikih dan ilmu tib? Kenapa kok dianggap menyamakan? It krono, ini tipu krono utawi kedokteran. Ini tipu krono utawi kedokteran. Aidon halimane. Ya ta'ala iku gumantungan apa tip. Ya ta'ala iku gumantungan apa tip. Di dunia kelawan dunia. Wa huwa utawi atib sihatul jasadi ku sehati badan, sihatul jasadi ku sehati jasad badan. Wa dzalika utai mengkono fikih, wa dzalika utai mengkono fikih
Ya ta'allaku iku gumantungan apa? Ya ta'allaku iku gumantungan bihi kelawan fikih. Ya ta'allaku iku gumantungan bihi kelawan fikih aidon halimane. Sholahuddini apa bagusnya aku? Sholahuddini apa bagusnya aku? Kenapa kok Imam Ghazali terkesan menyamakan antara fikih dan tib? Karena sama-sama ya ta'allaq bidunya dan sama-sama ya ta'allaq bi sholahuddin. Orang sholahuddinnya ingin bagus, tentunya jasadnya harus sehat. Sama dengan orang ibadahnya harus bagus, maka ilmu fikihnya juga harus mapan. Sekilas sama-sama berkaitan dengan dunia dan sama-sama berkaitan dengan sholahuddin. Jadi sekilas Imam Ghazali seperti menyamakan. Padahal wahadi taswiyatu tawi ikilah madhab. Wahadi taswiyatu tawi ikilah madhabaken tukhalifu ikunulayan wahadi taswiyah. Tukhalifu ikunulayan wahadi taswiyah. Ijma'al muslimina ing sepakate biro-biro wong Islam. Ijma'al muslimin ing sepakate biro-biro wong Islam. Nah, taswiyah model begini ini menyalahi pada ijma'al muslimin. Kenapa? Karena orang Islam sepakat bainal fiqhi wat tib itu berbeda. Berbeda, tidak ada kesamaan sama sekali. Jelas lebih mulia fikih daripada tib. Maka dijawab oleh Imam Ghazali, fa'ala mengkawar wasir. Fa'ala mengkawar wasir. Ana taswiyata ing satuhune madhaaken Ana taswiyata ing satuhune madhahaken ghairu lazimatin niku ora tetep. Ghairu lazimatin niku ora tetep. Ghairu lazimatin niku ora tetep. Kata Imam Ghazali, meskipun ditinjau dari ta'alluq bid dunya dan ta'alluq bi sholahuddin memang sekilas sama, tapi tidak kemudian fikih dan tib itu sama secara keseluruhan. Jadi kata beliau, anat taswiyah ghairu lazimah, tidak terjadi persamaan dalam segala aspek, itu tidak terjadi. Balik bainahuma itu tetap ing dalam antarane fikih wa tib. Balik bainahuma itu tetap ing dalam fikih wa tib. Farqun utawi beda. Farqun utawi beda. Tidak sama, tetap memiliki perbedaan. Tetap memiliki perbedaan, bahkan lebih banyak, perbedaannya lebih banyak. Wa annal fiqhalan satu fikih. Wa annal fiqhalan satu fikih. Asrafu iku luwih mulya min tinimbang tib. Asrafu iku luwih mulya min tinimbang tib min thalathati awjuhin. Saking telu piro-piro wajah. Min thalathati awjuhin, saking telu piro-piro wajah. Jelas fikih lebih mulia daripada tib, bahkan dari 3 sudut pandang. Ahaduha utawi salah sijine salatah. Ahaduha utawi salah sijine salatah.
Anahu iku satune fikih. Anahu iku satune fikih. Ilmun syar'iyyun iku ilmu syara'. Ilmu syar'iyyun iku ilmu syara', ilmu kang bangsa syara'. Pertama, fikih itu merupakan ilmu syara', sedangkan tib bukan ilmu syara'. Iqrana huwa utawi fikih. Iqrana huwa utawi fikih mustafadun iku den alat minan nubuwati saking kenabian. Mustafadun iku den alat minan nubuwati saking kenabian. Bikhilafit tib kelawan nulayani ilmu kedokteran. Bikhilafit tib kelawan nulayani ilmu kedokteran. Fa innahu qarasatuhu tib. Fa innahu qarasatuhu tib. Laisa iqranu tib. Laisa iqranu tib min ilmi syar'i kusang iku ilmu syara'. Min ilmi syar'i iku ilmu syara'. Jadi pertama, karena fikih itu merupakan ilmu syara', ilmu yang mustafad minan nubuwah, yang didapatkan dari kenabian, itu fikih. Jadi prosesnya itu muncul dari nubuwah. Karena kalau tidak ada nabi, tidak ada nubuwah, tidak mungkin ada fikih. Jadi dari hadis Al-Quran kemudian diproses jadi fikih. Itu fikih, jadi ilmu syara'. Sedangkan kalau kedokteran ini bukan ilmu syara', melainkan ilmu, kalau kata orang kuno itu ilmu uji coba ya. Artinya makanya banyak ilmu yang banyak kebiasaan yang dilakukan oleh orang kuno meskipun tidak teruji klinis, tapi mujarab. Contohnya kayak yang sering itu kayak ketika ada anak kecil sakit parah dan sungguh-sungguh, biasanya disuruh minum rendamannya itu pusar gitu ya, rendamannya pusar. Ini kan secara klinis tidak ada dokter yang menyarankan silakan kalau anaknya sakit tidak perlu beli obat, tinggal pusar yang sudah kering itu, tali pusar yang sudah kering tinggal direndam diminumkan ke anaknya. Tidak ada. Tapi banyak yang sembuh. Terus ini lagi, kalau anak sakit panas, ya, tidak keluar panasnya, maka kata orang kuno disuruh minum jamu telurnya belum darah. Jadi juga sepertinya dokter tidak pernah menyarankan itu, tapi mujarab. Makanya kalau ilmu tib itu at-tajarub, ya. Jadi dari uji coba, munculnya dari uji coba. Ya meskipun bahaya ya, kalau coba-coba sendiri bahaya. Jadi jenengan nemu apa gitu kan, mau ini kira-kira apa khasiatnya, kemudian mau kita makan, kita konsumsi dan segala macam, ini juga bahaya. Khawatir ada korban. Apalagi kalau sekarang sudah ada perlu seperti itu. Beda kalau dulu mungkin coba saya sering berpikir, orang dulu itu tahu dari mana durian itu bisa dimakan. Lah kan kita lihat dohirnya saja sudah berduri, ya kan? Sudah berbahaya, baunya juga tidak enak kan. Gitu kan, awal-awal orang ke durian kan pasti bilang baunya tidak enak awal-awal, karena kemudian hujan. Terus tahu kalau kecubung itu mabuk, tahu kalau jamur ini bisa dimakan, jamur ini bisa terus
itu lagi kerupuk apa itu ada itu yang harus dijemur dulu dan segala macam, prosesnya banyak, direndam, dicuci dan segala macam. Karena kalau tidak langsung dimakan bisa meninggal orangnya. Gadung ya kan, gadung. Nah ini coba kita pikir, mereka tahu dari mana orang dulu itu kalau itu harus dibegitukan. Berarti kan dari uji coba kan. Bisa jadi ada yang meninggal dulu itu waktu konsumsinya. Jadi makanya kalau ilmu tip itu bukan ilmu syar'i, melainkan ilmu uji coba. Wasani utawi kang nomor loro anahu satu fikih la yastaghni iku ora semuki la yastaghni iku ora semuki anhu saking fikih ahadun sapa wong siji misali kita rekila akhirah kang saking pira-pira wong kang ngambah dalan akhirat misali kita rekila akhirah kang saking pira-pira wong kang ngambah dalan akhirat albat tata kelawan babar pisan Batata kelawan babar pisan lasohiku ora sapa wong kang sehat lasohiku ora sapa wong kang sehat walal maridulan ora wong kang loro walal maridulan ora wong kang loro wa amatibu anapun utawi ilmu kedokteran amatibu anapun utawi ilmu kedokteran falayah taju mongkora butuh ilaihi maring tip falayah taju mongkora butuh ilaihi maring tip illal marto angin sapa pira-pira wong kang lara illal mardo angin sapa pira-pira wong kang lara wa hum utawi al mardo al aqallun iku pira-pira wong kang sethithik al aqallun iku pira-pira wong kang sethithik. Yang kedua, fikih itu dibutuhkan oleh saliki thoriqil akhir, orang yang mau mendekatkan diri pada Allah, orang yang mau mengambah atau berjalan di jalan Allah. Ini butuh pada fikih. Ini fikih itu penting. Makanya, tapi yang fardu ain, kalau fikih-fikih yang sifatnya fardu kifayah, kayak contohnya ilmu jinayah dan mungkin ilmu perpotian gitu kan, kemudian ilmu nyembelih mungkin jenengan bukan sembelih tinggal langsung beli ke pasar saja, itu kan ilmu yang sifatnya fardu kifayah, tidak harus dimiliki kita. Beda halnya dengan kayak fikih yang kaitannya dengan wudu, najis, sholat, puasa, zakat kalau punya uang gitu kan. Kalau misal kerjanya cuma duduk-duduk saja atau mungkin kerjanya ngajar kan ada zakatnya kalau kerja ngajar, karena uangnya tidak ada gitu kan, uangnya tidak ada. Tapi kalau kata guru-guru kita, ngajar itu bukan kerja, ngajar itu berkhidmah bukan kerja. Maka jangan diniati kerja, jangan diniati kerja. Kalau mau kerja mending nggak usah kerja, fokus ngajar saja. Tapi ini mending kalau kuat. Karena kadang meskipun yang laki-laki, yang alumni, sama kalau alumni yang kuat semua, cuman kadang yang di rumah yang nggak kuat. Kayak
terus. Akhirnya yang awalnya ini mau mengambah di jalan Allah, akhirnya karena ambulannya terlalu kencang, minggir aja. Minggir. Jadi fikih itu ilmu yang dibutuhkan oleh semua orang yang mau berjalan di jalannya, baik itu orang sehat ataupun orang sakit. Beda halnya dengan ilmu kedokteran. Kalau ilmu kedokteran yang butuh hanya orang yang sakit. Kalau orang sehat tidak perlu minum obat. Orang sehat tidak perlu ke dokter. Kan kita tidak perlu ke dokter ditanyakan sedangkan sakit apa, tidak sakit apa-apa. Ini kan dokternya juga berpikir ini kenapa? Jangan-jangan yang sakit ini otaknya. Nah, ini fikih ini penting. Fikih ini penting, banyak sekali diceritakan di kitab-kitab itu orang kalau salik thoriqul akhirah kalau tidak bersamaan dengan fikih itu bermasalah. Salah satu yang diceritakan oleh guru saya, ada seorang ulama yang melewati sebuah gunung, di sana mendapati rumah seorang yang katanya salik thoriqul akhirah. Dia orang tersebut, orang yang punya rumah ini tidak mau ke pasar, jadi tidak kerja. Jadi makan kalau perlu ya harus ke hutan nyari makanan di sana. Jadi terakat kalau kata orang Jawa itu terakat. Tapi yang mengherankan itu dia punya sapi. Oleh ulama yang lewat ini ditanyakan, jenengan di sini ngapain? Oh, saya ingin fokus inkitok dari makhluk, fokus beribadah pada Allah. Nah, jenengan makannya di mana ya? Saya kalau makan ya cari yang ada di hutan, ya, yang bukan milik siapa-siapa, bukan di hutan tapi sabana orang maksudnya. Tapi yang memang bukan milik siapa-siapa. Kalau memang perlu mengharuskan ke pasar ya sudah saya beli, tapi habis itu pulang lagi. Oleh ulama yang lewat ini ditanyakan, jenengan itu sapi mau dibuat apa? Jenengan ternak, makan dari sapi itu. Oh enggak, saya enggak ternak. Saya sapi ini cuma buat kalau semisal saya khawatir zina. Ya, kiainya bingung, maksudnya gimana? Khawatir zina, sape, kan enggak nyambung kan? Akhirnya kiainya tanya lagi, maksudnya jenengan gimana? Iya, soalnya kan saya hidup di hutan, namanya juga seorang laki-laki, kadang butuh pengeluaran. Sedangkan saya tidak mau sibuk dengan istri, itu tidak mau. Nanti istri saya maksa saya kerja. Terus dibuat apa sapi? Ya, saya kumpuli sapinya. Jadi dia pikir kalau ke sapi itu tidak zina. Gitu. Jadi zina itu kalau sama-sama manusia. Nah ini namanya orang salik thoriqul akhirah tapi tidak bersamaan dengan fikih. Akhirnya ya berdosa, intinya juga berdosa juga. Akhirnya dinasihati oleh kiai tersebut. Dia nangis sedih, kemudian bertobat. Ya, dan kemudian sapinya dinikahi. Gitu. Tapi mencari yang lebih baik. Itu salah satu dari cerita di guru saya di situ. Jadi bahwa fikih itu segitu pentingnya bagi mereka-mereka yang hendak berjalan di jalan. Wasalis utawi kang nomor 3. Anna ilmu fikih iku satune ilmu fikih. Anna ilmu fikih iku satune ilmu fikih mujawirun. Iku nyandingi li ilmi thoriqil akhirah. Mujawirun iku nyandingi di ilmi thoriqil akhirah, maring ilmu talan akhirat. Di ilmi thoriqil akhirah, maring ilmu talan akhirat. Li'annahu krono satune fikih nadharun niku wicara.
berbicara, membahas fi amalil jawarih, yang dalam biro-biro amal, biro-biro amale anggota badan. Fi amalil jawarih, yang dalam biro-biro amale anggota badan. Wa masdaru amalil jawarih, utawi nggon metune biro-biro amal anggota badan. Masdaru amal jawarih, utawi nggon metune biro-biro amal anggota badan. Wa man sya'uha, lan nggon cukule amal. Wa man sya'uha, lan nggon cukule amal. Sifatul qulub iku piro-piro sifate piro-piro ati. Sifatul qulub iku piro-piro sifate piro-piro ati. Fal mahmud, mongko utawi kang den puji. Fal mahmud, mongko utawi kang den puji minal amali, saking biro-biro amal. Minal amali, saking biro-biro amal. Yasduru iku metu wal mahmud minal amal. Yasduru iku metu wal mahmud minal amal. Metu adalah akhlaki, saking akhlak piro-piro pekerti. Dadi kang den puji, al mahmudati kang den puji, al munjiati kang nyelametaken, al munjiati kang nyelametaken fil akhirah, yang dalam akhirat. Wal madmum utai biro-biro amal kang den sapiro-piro. Wal madmum utawi amal kang den celok. Wal madmum utawi amal kang den celok. Yasduru iku metu wal madmum. Yasduru iku metu al madmum minal madmumi, saking akhlak kang den celok. Minal madmumi, saking akhlak kang den celok. Walaisalan, ora ono apa kelakuan. Walaisalan, ora ono apa kelakuan. Yafa iku samar. Yafa iku samar ittisalul jawarih, apa sambunge pira-pira anggota. Ittisalul jawarih, apa sambunge pira-pira anggota bil qalbi, kelawan ati. Bil qalbi, kelawan ati. Yang ketiga, ilmu fikih itu bersandingan dengan ilmu thariqil akhirah. Ya, maksudnya ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Jadi kan kalau ilmu fikih itu kaitannya dengan dhahirul jasad, sedangkan ilmu thariqil akhirah itu kaitannya dengan qalb, ya, dengan hati. Kenapa kok bersandingan? Karena fikih itu membahas tentang amal jawarih, sedangkan amal jawarih yang muncul itu dari hati. Dari hati yang baik akan muncul amal jawarih yang baik. Jadi fal mahmud minal amal yasduru minal akhlaq wal mahmudah al munjiyah fil akhirah. Wal madmum yasduru minal madmum wa laysa yakhfa ittisalul jawarih bil qalbi. Jadi jelas bahwa anggota badan itu kaitannya memang dengan hati. Jadi kalau hatinya baik, maka amal yang muncul dari orang tersebut juga akan baik. Sebagaimana cerita dari kitab, salah satu kitab di, saya lupa nama kitabnya, di perpustakaan Sidogiri itu ada cerita